Halo semuanya, di sini saya ingin membahas mengenai hate speech atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Sebagai netizen atau warga internet, kita dapat saling menemukan adanya hate speech atau ujaran kebencian bertebaran di berbagai platform media sosial internet, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Lantas, sebenarnya dari mana asal ujaran kebencian tersebut? Pertama, ujaran kebencian bisa terjadi karena dalam pribadi netizen ada prasangka negatif kepada sebuah kelompok tertentu. Misalnya, ada penilaian bahwa sebuah kelompok, agama, atau etnis tertentu tidak beradab, pelit, sangat eksklusif, dan lain sebagainya. Oleh karena adanya prasangka tersebut, para netizen mendapati prasangka jijik terhadap kelompok lainnya. Kondisi ini senantiasa mendorong mereka untuk melontarkan ujaran kebencian. Kalau seseorang memang memiliki prasangka yang tinggi terhadap kelompok atau agama tertentu, ya dia bisa melakukan hate speech atau ujaran kebencian. Kedua, ujaran kebencian bisa terjadi dari perilaku trolling. Orang yang berperilaku trolling ini berbeda dengan orang yang dengan prasangka buruk. Jadi mereka yang berperilaku trolling itu memperoleh kenikmatan dengan membuat orang lain susah. Dalam perilaku trolling ini, mereka melakukan itu karena hal itu menyenangkan, itu menghibur bagi diri mereka. Jadi bukan karena mereka ingin memperoleh status yang lebih tinggi atau ingin mendapatkan uang. Jadi niat mereka yang trolling itu sebenarnya murni untuk menghibur diri mereka sendiri. Mengacu kepada keilmuan psikologi, para perilaku trolling tersebut diklarifikasikan kepada bentuk kepribadian sadisme, di mana mereka memperoleh kesenangan dari kegiatan membuat orang lain menderita. Misalnya ketika seseorang memposting hari bahagia mereka, layaknya ulang tahun dan lain sebagainya, lalu tiba-tiba saja ada yang berkomentar negatif seperti menjelek-jelekan bentuk tubuh dan lain sebagainya. Oleh karena komentar menjelek-jelekan tersebut, orang yang memposting kemudian merasa kesal atau marah. Ketika sang pembuat postingan itu merasa kesal atau marah, itulah yang membuat perilaku trolling mendapatkan rasa kesenangannya. Jadi semakin kita emosi, maka itu membuat mereka semakin senang. Ujaran kebencian juga didorong oleh kondisi dalam dunia internet itu sendiri. Dengan kondisi anonimitas, seseorang akan menjadi lebih berani dan leluasa melontarkan ujaran kebencian. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong para akademisi dan praktisi komunikasi untuk berperan aktif dalam memerangi ujaran kebencian atau hate speech dan perundungan cyberbullying di media sosial. Sebab fenomena tersebut semakin marak, bahkan menjadi tren global dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Beliau juga mengatakan kemajuan teknologi yang sangat pesat, termasuk media sosial, merupakan salah satu faktor pemicunya. Hal ini karena dengan teknologi, maka semakin mudah bagi seseorang dalam menyebarluaskan berbagai informasi, termasuk ujaran kebencian dan melakukan aksi perundungan. Yang perlu dikhawatirkan dalam konteks ujaran kebencian ini adalah dampaknya di mana masyarakat rentan termakan isu-isu yang bisa menimbulkan kekerasan, perpecahan, dan bahkan menimbulkan konflik. Sedangkan dalam kasus perundungan akan menyebabkan tekanan sosial, stres, trauma bunuh diri pada korban dan juga berpotensi membunuh orang lain. Ujaran kebencian yang banyak bertebaran di media sosial bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa pun sama halnya dengan etika berkomunikasi.
Kebebasan di media sosial menjadi penyebab individu tidak merasa takut melakukan aksi ujaran kebencian lewat postingan atau berita. Anonimitas yang disediakan platform media sosial juga menyebabkan banyak orang merasa aman saat melakukan aksi tersebut. Tidak sedikit yang menghujat, menghina, dan mencaci maki berdalih sebagai bentuk kritik. Parahnya lagi, komentar negatif tersebut dilakukan demi mendapatkan like, terlihat keren atau mengikuti tren, tanpa mengetahui apa yang terjadi dan inti permasalahannya. Karena itu beliau Khofifah menyebut upaya melawan ujaran kebencian dan aksi penundungan merupakan pekerjaan besar bersama. Dia pun menekankan pentingnya edukasi ke masyarakat terkait cara menggunakan media sosial dengan bijak, termasuk bagaimana cara bersosialisasi dan berkomunikasi dengan individu dan kelompok lain, sehingga potensi konflik bisa diredam. Selain itu, literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak tersandung Undang-Undang ITE. Literasi digital bukan sebatas kemampuan untuk mengoperasikan suatu teknologi pada kehidupan sehari-hari, tetapi para pengguna juga dituntut untuk bisa bertanggung jawab ketika menggunakan tutur katanya.